Jadi banyak proyek mangkrak. Itu saya katakan tadi, kadonya paling bagus adalah cuci piring oleh PJS nanti. Kado cuci piring? Iya, membersihkan untuk menyelesaikan banyaknya piring-piring kotor selama kepemimpinan ini gitu. Oh, gitu ceritanya. Kalau cuma peningkatan pelayanan publik, ini sebelum sudah terjadi. Pelayanan publik satu atap sudah terjadi. Tidak pun Pak Catur, ini juga terjadi. Siap. Itu Pak Caturnya. WTF-nya juga sudah terjadi. Ya, oke. Ya Bang Mas Nur, nampaknya di HUT Kampar yang ke-72 ini ada yang ingin Bang sampaikan. Tadi sempat Bang mencetuk tadi kado ultah itu kado cuci piring, apa itu istilah itu ya? Ya begini ya, pertama saya sampaikan selamat HUT ya, happy birthday ya, untuk HUT Kampar yang ke-72. Ini selaku saya masyarakat HUT Kampar dan merasakan Kampar ini dari yang kita mulai berada di Kampar ini selamat ulang tahun kepada HUT Kampar ini. Tetapi sekarang pembangunan Kampar ini perlu kita sorot. Kalau kita mau lihat sekarang Kampar ini dalam visi misi Kampar ini, kita kan melihat ada 3I ya. Ada infrastruktur, ada industri, ada investasi. Nah, kalau saya melihat sekarang kan yang paling kalau kita dengar dari Bupati Kampar tadi adalah bagaimana sebenarnya Kampar ini kalau saya pandang hanya di sektor infrastruktur saja, hanya di sektor infrastruktur saja. Kalau kita lihat infrastruktur saja, ini sesuatu yang timpang. Padahal masyarakat Kampar itu butuh kesejahteraan. Masyarakat Kampar itu perlu kesejahteraan, perlu kehidupan yang ekonomi yang bagus. Sekarang apa yang kita perhatikan? Sekarang kalau cuma bangunan, jalan, infrastruktur lah tadi dikatakan. Dan ada juga semacam yang disampaikan tadi, ini gara-gara COVID ya. COVID jadi alasan ya? Jadi alasan betul saya lihat. Tapi setiap tahun pembangunan fisik besar, besar pembangunan fisik, baik dari APBD maupun di AK, itu besar-besar. Tetapi sekarang, setahu saya dan saya melihat, ini Kampar ini sekarang banyak permasalahan. Apa itu, Bang? Permasalahan mangkrak. Di dalam 4 tahun terakhir ini saya perhatikan 4 tahun itu di masa Catur ya? Ya, masa Catur. Kalau kita lihat visi misi mereka sama Aziz Catur dulu, dan saya termasuk orang yang mendukung Catur ya. Orang yang bertungkus lumus bagaimana Catur bisa menjadi bupati, wakil bupati dulu. Kita termasuk orang bertungkus lumus. Tetapi yang kita kecewakan juga bagaimana sebenarnya selama 4 tahun ini setelah Pak Aziz meninggal berapa proyek mangkrak sekarang? Kita lihat proyek yang dicanangkan oleh Pak Aziz, Jalan Poro. Jalan Poro mulai Sungai Pinang. Sampai sekarang orang sudah berkebun lagi, kebun sawit di dalam. Udah nanam sawit orang sana. Ini menyatakan mangkrak. Tidak dilaksanakan lagi pembangunannya. Ini kegagalan lagi dalam sebuah perencanaan. Seolah-olah pekerjaan tidak ada perencanaan gitu ya. Ini satu. Yang kedua kita lihat sekarang Taman Kota. Taman Kota aja mangkrak. Di pusat kota bisa mangkrak. Di depan Balai Bupati. Di depan Balai Bupati bisa mangkrak. Ini kita sayangkan. Kok bisa mangkrak? Dulu saya katakan itu jangan bikin taman kota. Nomenklatur awalnya itu bukan taman kota. Apa itu, Bang? Itu terminal. Oh, terminal. Kenapa dulu kita bikin terminal? Di situ adalah zaman Pak Jefferino Bupati, saya ketua DPR, itu untuk mengantisipasi orang menonton di stadion. Dan mengantisipasi juga persoalan-persoalan orang acara di Meligai Bungsu. Ini harapan juga, dan juga harapan aku mengantisipasi juga tamu-tamu di Balai Bupati atau di Pendopo, mangkrak. Yang ketiga sekarang lagi mangkrak RSUD, mangkrak juga sekarang. Dan masalah hukum lagi di RSUD. Jadi masalah lagi. Ini kan sayang kita. Uangnya besar, tapi ini kepentingan rakyat ini. Yang tidak bisa dinikmati ya? Ini tidak dinikmati oleh rakyat. Ini kepentingan rakyat.
yang memperjuangkan bukan sulit, ya, bukan gampang perjuangan, sulit sekali mendapatkan proyek-proyek seperti itu. Yang berikutnya lagi, puskesmas juga mangkrak, ya, puskesmas Kampar Kiri Tengah, ya, juga mangkrak. Ini sesuatu yang mangkrak. Jalur interpretasi juga Kampar Kiri. Jembatan di Pasar Rumbio juga mangkrak. Ya. Program. Jadi banyak proyek mangkrak. Itu saya katakan tadi, kadonya paling bagus adalah cuci piring oleh PJS nanti. Kado cuci piring? Iya, membersihkan untuk menyelesaikan banyaknya piring-piring kotor selama kepemimpinan ini gitu. Oh, gitu ceritanya. Kalau coba peningkatan pelayanan publik ini sebelum sudah terjadi. Pelayanan publik satu atap sudah terjadi. Tidak pun Pak Catur, ini juga terjadi. Itu Pak Caturnya. WTF-nya juga sudah terjadi. Ya kan? Itu lapor seperti itu sudah terjadi. Oleh sebab itu saya lihat ini perlu menjadi kajian. Ya. Oleh itu perlu menjadi kajian oleh kita. Jadi yang berhasil informasi publik, pelayanan publik ini perlu dikaji. Oleh sebab itu saya katakan, kalau tadi disampaikan pidato beliau, ini hanya sebuah pidato manis-manis. Pidato manis ya? Pidato manis ya. Pidato perpisahan barangkali? Pidato perpisahan? Oh, saya tidak tahu ya. Memang tanggal 2 Mei nanti, insya Allah, ini dia berakhir. Berakhir. Yang paling penting sekarang bagaimana kesejahteraan tadi mengarah kepada kepentingan rakyat. Baik, Bang. Jalan itu bisa dibangun oleh siapa saja. Tapi kan belum maksimal juga, Bang. Ini kan di Salu ada yang jembatan yang roboh nih, jalan yang runtuh. Jalan roboh lagi. Iya, di paling 1 kilo dari sini, Bang. Ini kan juga banyak kajian. Ada persoalan perencanaan yang kurang matang. Pembangunan ini asal-asalan, kurang matang perencanaan. Ya, asal dibangun, terasa dibangun. Ini terasa dibangun. Tapi kurang perencanaan. Ya, ini saya sampaikan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang matang. Itu saja yang saya katakan. Bagaimana infrastruktur bisa menunjuk ekonomi rakyat. Bagaimana investasi mendukung setara rakyat, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Sekarang dicek ini, seperti apa pengangguran, seperti apa angka kemiskinan. Jalan infrastruktur dibangun untuk kepentingan menunjang investasi, menunjang industri. Ini yang perlu. Jangan hanya dibangun jalan, tidak menunjang ke arah sana. Oleh sebab itu perlu kajian-kajian untuk pembangunan ke depan. Intinya ini kan Catur berakhir Mei nanti. Bang Mas Nur melihat 4 tahun ini Catur gagal atau berhasil gimana nih? Kalau saya katakan tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Mungkin ada PR selanjutnya yang perlu Abang sampaikan? Ya, saya sampaikan siapapun nanti yang menjadi PJS Bupati Kampar ini harus mengerti bagaimana psikologinya membangun masyarakat Kampar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kampar. Masyarakat harus sejahtera. Kritik Bang Mas Nur ini kan bukan kebencian ke Catur tapi karena sayang ya, karena sayang saya. Karena saya sudah nyampaikan sebelumnya. Jangan dibangun taman kota. Tinggallah rumah dinas, bersosialisasi ke masyarakat, sampaikan, bangunlah untuk kesehatan masyarakat, begitu. Saya tidak benci, saya sayang, saya berbuat dari awal untuk dia. Terima kasih Pak Mas Nur. Makasih. Luar biasa Bang.